Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasa Rahmawati dari BSA 2A. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah dosen saya berikan, yakni Bapak Aang Saiful Milah, mata kuliah Nahwu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cikal bakal ilmu Nahwu dan sejarahnya. Sebetulnya teman-teman ada dua keperluan ketika seorang mempelajari ilmu Nahwu. Yang pertama adalah dia mempelajari ilmu Nahwu sebagai keperluan untuk mempelajari bidang lain yang mana referensinya ini dalam berbahasa Arab. Nah, untuk mengerti bahasa Arab itu sendiri, kita perlu mempelajari ilmu Nahwu agar kita tahu kaidah kebahasaannya, rujuknya kemana. Terus yang kedua, ini untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, mendalami bahasa Arab atau biasa disebut Arabic linguistik. Nah, di Indonesia sendiri biasanya ilmu Nahwu ini digunakan sebagai alat untuk mempelajari bahasa Arab, tapi bukan sebagai tujuan utama. Jadi sebagai alat bantu untuk mempelajari agama Islam. Makanya buku-buku teoritis historis itu jarang sekali mendapat perhatian. Lebih sering kita temukan di pondok-pondok pesantren itu buku seperti Jurmiyah, Imriti, dan Alfiyah. Nah, ilmu Nahwu itu sendiri muncul dari siapa sih? Ternyata ilmu Nahwu itu muncul dari Ali bin Abi Thalib, yang mana saat itu dia sedang menjabat sebagai khalifah. Nah, ada juga dua faktor mengapa ilmu Nahwu ini muncul. Yang pertama adalah faktor agama. Mengapa disebut faktor agama? Karena ini sangat penting untuk pemurnian Al-Quran, di mana bangsa Arab waktu itu, bangsa Arab, dia ketika membaca Al-Quran, dia mengalami lahn atau kesalahan dalam berbicara, kesalahan dalam tata bahasa. Nah, di saat itu pula Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk belajar bahasa Arab. Nah, yang kedua adalah faktor sosial budaya. Maksud dari faktor sosial budaya ini bahwa kita sudah tahu bahwa bangsa Arab ini sangat terkenal dengan fanatisme bahasa mereka, sehingga mereka berusaha menjaga agar bahasa mereka tidak luntur atau tidak terbawa bahasa asing. Sebetulnya juga teman-teman bahwa bahasa Arab itu pada mulanya tidak terdapat syakl, tidak terdapat titik. Nah, ada salah satu ulama Nahwu yang dia mencari solusi dan menemukan jalan untuk memberikan syakl dan titik terhadap tulisan-tulisan bahasa Arab. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah perkembangan mazhab ilmu Nahwu. Di sini ada 5 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Basrah, kedua mazhab Kufah, ketiga mazhab Baghdad, keempat mazhab Andalusia, dan kelima mazhab Mesir. Pada mulanya, bahasa Arab ini, ilmu Nahwu ini berkembang di Basrah, kemudian mengalami perkembangan kembali di Kufah, di Baghdad, di Andalusia, dan di Mesir. Sebetulnya, ilmu Nahwu pun memiliki yang namanya usul nahwi. Sama halnya seperti ilmu fikih, dia juga memiliki ilmu usulnya, ilmu pondasinya disebut usul fikih. Nah, ternyata di ilmu Nahwu pula dia memiliki pondasi ilmu Nahwu tersendiri, yakni kita sebut adalah usul nahwi. Nah, usul nahwi ini sudah kita ketahui bahwa ini adalah pondasi ilmu Nahwu dalam tata bahasa. Dan menurut Ibnu Jimi, usul Nahwu atau pondasi Nahwu itu memiliki tiga kriteria. Yang pertama itu adalah sama. Nah, sama ini maksudnya hal-hal yang biasa digunakan oleh bangsa Arab, hal-hal yang biasa ada pada mereka, dan kita mendengar dari apa yang mereka katakan. Lalu yang kedua adalah ijma. Ijma ini bukan maksud dari
ijma seperti ijma syar'i, bukan, tapi yang kita maksud adalah ijma lugawi. Kalau ijma syar'i seperti munculnya hukum halal haram, larangan kewajiban, dan lain sebagainya. Nah, kalau ijma lugawi itu berbicara tentang hukum jar. Misal hukum jar terdapat pada isim dan tidak terdapat pada fi'il. Ada lagi yang ketiga, yaitu kias. Kias, jadi metode-metode yang mereka pelajari, bangsa Arab pelajari, kita pelajari pula. Nah, selanjutnya ada otoritas hadis dalam ilmu nahwu. Nah, menurut Ibnu Malik, bahwa otoritas hadis ini sumber dari dalil ilmu nahwu kedua setelah Al-Quran. Jadi ketika Ibnu Malik berdalil tentang ilmu nahwu, jika dia tidak menemukannya di dalam Al-Quran, maka dia akan mengambil dari hadis. Namun jika dia tidak menemukan dari hadis, dan kaidah itu bertentangan dengan ungkapan dalam hadis, maka sumber dari syair tersebut dikesampingkan. Nah, itu saja dari saya penjelasannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.